healthy and happy. Selamat pagi sahabat Edumi, jumpa lagi di Edumi Podcast, edukasi mingguan RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro dalam edisi podcast Tabi Pun. Sahabat Edumi, di perjumpaan kita kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita terkait penyakit jantung koroner. Masih juga tetap bersama narasumber cantik kita, Mas Denti KMZ, Skep, Mkes, Mkep, SPKep, MD. Nah, saya udah hafal gelar terpanjang di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Selamat pagi Mbak Denti. Selamat pagi Mbak Happy. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semakin baik. cerah ceria ya. Udah hujan sama. Oh iya. Alhamdulillah ya. Sudah subur, sudah hijau, sudah adem sehingga merasuk ke hati kita yang semakin adem. Ci. Oke Mbak Denti, kita akan melanjutkan bahasan kita kemarin terkait penyakit jantung koroner, dan pagi ini kita akan membahas tentang 7 tips mencegah penyakit jantung koroner berdasarkan rekomendasi dari ya. Oke, Mbak Deti, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya agak penasaran nih. Apa tuh? Sampai saya hampir nggak bisa tidur. Saya penasaran nih, dengan gelar sepanjang itu berapa tahun sih itu ditempuh, dan apa nggak bosen tuh ya, sekolah terus. Saya aja gelarnya 1 aja udah kayaknya ini gelarnya banyak banget. Dan coba ceritakan sama sahabat Edu. Iya. Kalau berapa tahunnya lupa juga ya, udah lama jadi. Nggak dihitung ya? Iya. Oke, nggak bosen tuh sekolah terus? Ya kalau bosen ada saatnya memang titik jenuh ya bosen ya. Ya ingat anak aja deh, kalau bosen perjuangan mereka ditinggal gitu, ditinggal sekolah, perjuangan suami juga ya tadi ngambek. Perjuangan suami, perjuangan anak itu buat motivasi, biar jadi motivasi buat semua, untuk anak-anak saya terutama. Kalau mamanya bisa, insya Allah mereka juga bisa gitu. Jadi kill the bosennya tuh kayak gitu. Oke, dan motivasi juga buat sahabat Edumi Podcast di rumah bahwa apa yang kita cita-citakan bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai. Oke, baik, kita lanjut ke materi kita ya. Mbak Deti, kemarin kita sudah membahas tentang jantung koroner sendiri, kemudian penyebabnya, gejalanya, dan juga faktor risiko. Nah, Mbak Deti, apa sih upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar kita tidak terkena penyakit jantung koroner itu? Jadi kita ibaratnya nih, penyakit jantung koroner ini suatu hal yang jadi momok ya. Ya, jadi karena silent killer ya, diam-diam mematikan. Benar. Kita nggak tahu nih, ternyata misalnya kita juga punya faktor resiko. Ya. Jadi alangkah baiknya kita sebagai individu yang mau sehat, kita proaktif ya, dengan cara apa? Pencegahan gitu. Pencegahan ini apakah 100% akan mencegah kita terjadi PJK? Ya itu bisa tidak 100% sih, tetapi at least kita punya usaha untuk kita menurunkan resiko. Semakin memperkecil resiko untuk terkena PJK. Memperkecil kansnya ya. Apa aja tuh Mbak Denti? Ada 7 nih. Wah, 7 ini tips. Berdasarkan rekomendasi dari AHA. AHA tuh apa tuh? AHA. Aduh, bisa aja Sandra. AHA itu apa tuh? Itu singkatan dari American Heart Association. American Heart Association. Yes. Asosiasi Jantung Amerika. Dikit-dikit ngerti lah bahasa Inggris saya. Ya. Oke, lanjut. Ya, jadi dari AHA itu mengeluarkan 7 rekomendasi tips bagaimana kita mencegah PJK ini. Oh iya, apa aja tuh? Yang pertama, mengontrol tekanan darah. Mengontrol tekanan darah. Tekanan darah. Salah satunya dengan yang ke Posbindu tadi itu ya. Kita kontrol tekanan darah. Tekanan darah kita kalau bisa nih di bawah atau kurang dari 130/80. Kurang dari itu 130/80. Catat sahabat Edu. Yes. Jadi dengan kita menormalkan atau memantau terus tekanan darah kita ya, jadi kita tahu nih tekanan darah kita di range yang normal atau tidak gitu. Kalau misalnya di range yang warning nih, kayaknya pre-hipertensi nih atau hipertensi grade 1 gitu ya, jadi kita harus apa gitu, kita harus segera menemui dokter untuk
tata laksana pengobatannya seperti apa gitu ya. Dan perubahan lifestyle, obat dan lifestyle. Jadi lifestyle gaya hidup sekarang yang bisa meningkatkan tekanan darah banyak ya. Fast food itu banyak makanan tinggi garam. Iya. Ya, jadi lifestyle kita juga harus dirubah. Sekarang enak soalnya makan fast food itu, dan di metro sendiri, bertaburan tuh. Di pinggir-pinggir jalan mulai dari kebab, hamburger ya, hotdog dan lain sebagainya. Bukan berarti nggak boleh, tapi dikontrol. Betul, ya. Karena kenapa sih fast food gitu ya? Fast food atau olahan atau makanan kalengan itu coba kita lihat, kalau di makanan kalengan kan kita bisa lihat labelnya tuh kadar natriumnya kan tinggi banget. Iya. Makanan olahan tuh daging olahan ya, khususnya daging olahan seperti sosis, burger, kemudian apa tuh yang suka buat nasi goreng, kornet, nugget ya, itu dihindari karena itu proses olahan dagingnya itu yang dia memasukkan pengawet dan natrium untuk bisa awet gitu. Nah, itu yang sangat berbahaya. Natrium itu bisa menyebabkan tekanan darahnya semakin tinggi. Oke. Selanjutnya apa Mbak Deti? Yang kedua, kita harus mengontrol kolesterol. Kolesterol ini kayaknya bergandengan tangan hipertensi sama kolesterol nih. Iya, ini kait mengait gitu ya. Kolesterol itu ada bahasa awamnya kan kolesterol jahat, kolesterol baik gitu ya. Kolesterol jahat itu namanya LDL. Kalau yang baik HDL. Nah, kita contohnya ada deh gitu ya. Kalau LDL itu biasanya di minyak sayur yang ditambahkan hidrogenasi gitu ya. Maksudnya pabrikannya itu mengemas biar dia tahan lama dan lebih enak rasanya gitu. Ada penambahan. Boleh, artinya nanti saya diprotes juga sama perusahaan minyak goreng gitu ya. Artinya penggunaannya harus bijak. Kalau digunakan dalam suhu yang tinggi dan berulang kali, itu yang akhirnya mengubah kolesterol jahat menjadi kolesterol yang buruk gitu ya. Perilaku dalam memasaknya dalam olahannya. Kadang-kadang enak memang masak pakai jelantah, apalagi jelantah ikan asin. Jadi itu nggak boleh ya sahabat Udumi. Jadi minyak itu boleh dipakainya berapa kali saja? Ya maksimal tuh 2 kali lah ya. Maksimal. Ya, dan suhunya tidak boleh terlalu tinggi gitu. Jadi sebetulnya untuk pemakaian minyak goreng kalau di Indonesia kan deep frying ya. Goreng itu dengan benar-benar terendam. Iya, banyak betul gorengan itu salah sampai berenang-renang lah istilahnya goreng. Itu enak. Iya enak, tapi ya itu tadi harus bijak ya. Jadi konsumsi kolesterol itu tidak hanya di minyak goreng sih. Produknya itu ada di dijumpai dalam jumlah sedikit di daging sapi, kambing, kemudian di produk dairy food, produk seperti susu dan keju, ya. Kemudian ada juga di minyak sayur dan produk-produk olahan tadi. Ya, kalau misalnya kita konsumsinya baiknya yang seperti apa? Yang kolesterol baik atau HDL ya. Yaitu ada di biji-bijian, gitu ya. Ada di minyak tapi yang tidak sampai berulang kali. Karena kolesterol tetap kita butuhkan untuk tubuh kita, tapi tidak dalam jumlah yang banyak dan bukan dalam bentuk LDL gitu ya. Iya, seperti LDL tuh harus ada pakemnya. Kalau tidak boleh lebih dari 100 mg per desiliter untuk LDL. Jadi kita perlu mengecek itu tadi ya, sehingga mengontrol darah tingginya terkontrol, kolesterolnya juga terkontrol. Selanjutnya apa nih? Baru 2 nih? Baru 2. Oke. Kita tadi ada 7 ya? Iya, ada 7. Yang ketiga itu mengontrol gula darah. Gula darah. Ada hubungannya juga dengan gula darah. Jadi gula darah itu kaitannya tadi kan dengan penyakit diabetes. Sedangkan diabetes dengan penyakit jantung koroner itu linked banget. Linked itu apalah soulmate. Yes. Gitu ya kalau bahasa gaulnya ya. Ada juga nih soulmate antar penyakit ya. Ya, berkaitan erat gitu. Jadi kadar glukosa darah itu harus kita pantau juga ya. Jangan sampai terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi dalam waktu lama juga akan menyebabkan penyakit yang namanya diabetes. Penyakit diabetes itu kan dia kadar glukosa darah yang terlalu tinggi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan
pembuluh darah yang di bagian dalam. Oh, Endotel itu namanya, hubungannya endotel seperti pembuluh darah itu arteri ya. Kalau dia udah rusak ya udah deh, mulai deh mekanisme yang tadi disebutkan di awal. Rusaklah dia, Rusak pembuluh darah, mulailah plak-plak kolesterol plak-plaknya gampang nempel, ya kan. Terus lama-lama terjadi sumbatan gitu. Pecah jadi menyumbat. Pecah, sumbatan, dan terjadilah serangan jantung. Serangan jantung. Ya. Oke, yang keempat. Yang keempat, kita harus memilah dan memilih makanan. Memilah dan memilih Iya, makanan. eating well ya. Jadi makanan yang kita makan tuh harus sehat, harus benar gitu ya. Jadi pilihlah makanan yang memang kita yakin rendah. Bukan berarti tidak boleh ya. Rendah kolesterol, rendah garam. Rendah kolesterol, gerah garam. Rendah garam tuh artinya sesuai dengan porsi yang seharusnya gitu. Jadi yang dianjurkan, garam yang dianjurkan itu tidak boleh melebihi dari ambang itu. Gitu ya. Kemudian untuk konsumsi gula juga harus dibatasi. Sekarang itu kan trendingnya minuman yang di pinggir jalan tuh boba, Manis semua, manis semua. iya. Dan sedihnya kan yang konsumsi juga anak-anak kita yang masih remaja. Itu nanti kita takutnya tuh ledakan diabetes itu di usia remaja itu bisa jadi terjadi 5 tahun, 10 tahun kemudian gitu ya. Bahkan ada dari rekan kita yang di bawah 30 tahun itu sudah terkena diabetes ya, tapi bukan diabetes tipe 1. Kalau tipe 1 kan memang dia kongenital ya, bawaan ini memang tapi karena pola hidup diabetes tipe 2 di umur kurang dari 30 tahun karena tadi pola konsumsi menabung manis dari kecil, bukan bawaan lahir udah manis kayak saya. Tapi menabung manis dari makanan ketawa itu kameramennya. Oke, selanjutnya yang kelima. Menurut kelima? Yang kelima, menjaga berat badan. Menjaga berat badan. Saya sudah menjaga nih. Ya. Boleh agak-agak itu dikit lah. Saya sudah terjaga berat badan. Ya, berat badan kita di rentang yang normal. Kalau ada istilah body mass index atau BMI ya. BMI itu mengkategorikan berat badan itu ada yang kurus, ada yang normal, kemudian overweight dan obesitas. Yang warning tuh yang overweight sama yang obesitas. Jadi kalau kita mau coba-coba hitung nih teman-teman, mau coba-coba hitung BMI saya normal, termasuk kurus, normal, overweight atau obesitas. Saya kurus ini. Jadi gimana cara menghitungnya? Jadi berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Berat badannya dalam kilogram. Tinggi badannya di dalam meter. Oh, dalam meter. Misalnya nih kayak contoh, saya berat badannya 49. Oke. Tinggi badannya saya 153. Berarti 1,53 yang hitungnya. 1,53 dikuadratkan. Oke. Dijawab. Berarti dalam batas normal. Oke. Jadi kalau BMI kita punya patokan ya. Kalau dia kurang dari 18,5 itu kurus. Oh, enggak saya. Selamat. Kemudian 18,5 sampai 24,9 itu normal. Kemudian 25 sampai 29,9 itu disebut overweight. Dan perlu waspada. Iya, betul. Dan untuk yang obes di atas 30. Di atas 30 atau BMI-nya. Iya, 30 atau lebih ya. Jadi disebut obes. Nah, yang beresiko untuk berkembang menjadi PJK itu yang overweight dan obes. Kita harus warning. Tapi kebanyakan juga nih ada juga nih ya yang kayaknya BMI-nya normal atau dia kurus tapi dia kolesterolnya tinggi. Jadi jangan senang dulu gitu ya buat yang normal resiko ya. Faktor resiko tadi ada banyak ya. Darah tinggi, kolesterol, tadi itu keturunan, kebiasaan merokok ya. Nah, kalaupun misalnya pun dia dalam keadaan normal, BMI-nya normal, juga tetap harus waspada bila memiliki salah satu di antaranya faktor risiko di antaranya. Jangan diem-diem aja menganggap dengan BMI normal udahlah santai-santai nggak cek-cek, tetap harus cek-cek apalagi di atas usia 40 tahun. Oke, selanjutnya Mbak Denti. Yang keenam itu menghindari rokok atau berhenti merokok. Menghindari rokok bagi yang perokok pasif ya. Jadi kalau ada komunitas merokok jangan deh mendekat-dekat ya jadi perokok pasif nanti.
Kalau yang perokok aktif ya berhenti merokok. Suka tidak suka untuk kesehatan harus. Tapi sukaan ada yang ngeles. Saya sudah menghindari rokok, tapi rokok yang datang ke saya. Selalu ada alasannya. Oke. Jadi konsekuensinya yang kita pikirkan. Kalau artinya ini adalah salah satu upaya kita stay healthy ya, menjaga kesehatan dengan berhenti merokok. Karena tadi kita sudah tahu bahwa asap rokok itu sangat berbahaya, akan mencederai pembuluh arteri ya, akan dengan mekanismenya di dalam tubuh kita itu menyebabkan kerusakan pembuluh darah arteri. Emang nggak kerasa ya, karena adanya di dalam lukanya. Betul. Kalau lukanya di kulit mah kelihatan, lukanya di dalam ya akhirnya terus gitu yang padanya menjadi salah satu penyebab dari penyakit jantung koroner. Betul. Seperti itu. Waspadalah teman-teman sahabat Edumi sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Oke. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh. Yang tips yang ketujuh ya, tetap bergerak, olahraga, stay aktif ya, aktif bergerak. Jadi kita menghindari yang sekarang lagi trending itu sedentary lifestyle. Apa itu senden rebahan ya? Kau berbahan ya? Generasi rebahan. Generasi rebahan, mager gitu ya. Jadi sedentary lifestyle itu istilah untuk dia itu aktivitasnya just duduk, nonton TV. Ya enak sekarang Mbak Denti. Mager, segala sesuatunya dipencet udah datang sendiri. Itu berarti kita back seperti yang dulu ya. Jadi kalau dulu nonton TV nggak perlu pakai remote kan, kita datang ke depan pencet. Iya, sekarang mah dari jauh ya, semuanya controlling by remote ya. Mau makan dulu kita tidak masak, sekarang di atas di HP udah bisa dapat sendiri makanan pakai aplikasi. Jadi sedentary lifestyle itu sangat tidak baik untuk kesehatan kita ya. Jadi sangat dianjurkan kita itu bergerak. Nah, bergerak itu atau aktivitas itu ada dikategorikan aktivitas ringan, sedang dan berat. Ya, untuk aktivitas ringan itu contohnya kita jalan lambat ya, bukan jalan cepat kayak kita atlet tuh, bukan. Jalan lambat seperti halnya kita berjalan. Ya, sekarang kan banyak tuh jam tangan yang untuk mengukur langkah kaki kita. Itu salah satu inovasi untuk kita menghindari lifestyle yang sedentary tadi gitu ya. Dan sekarang juga lagi tren nih saya lihat di metro khususnya ya. Setiap pagi itu taman kota metro itu ramai dengan orang-orang berjalan. Betul. Itu salah satu upaya dari masyarakat di kota metro untuk melakukan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Salah satunya adalah aktivitas fisik ini tadi ya. Senang ya kita lihat. Iya, senang ya. Memang masyarakat kita sudah mulai open nih, sudah mulai terbuka bahwa kita harus proaktif untuk langkah dalam pencegahan penyakit ya. Oke. Hal yang sangat positif. Betul. Kemudian aktivitas ringan nih selain berjalan ada juga kita yang ibu-ibu memasak atau aktivitas beres-beres rumah itu juga terhitung aktivitas. Jadi jangan dianggap enteng sebenarnya beberesan rumah ya. Ngepel ya. Kalau sekarang mungkin sudah dibantu Mbak, berarti kita termasuk yang kurang aktivitas dong ya. Jadi artinya tetap kita upayakan kita berjalan, ada aktivitas beres-beres rumah dan memasak itu juga termasuk aktivitas ringan. Minimal 30 menit sehari kita melakukan aktivitas fisik ya. Kemudian yang moderate, yang sedang itu contohnya berjalan, ada ukurannya. Kalau di Amerika itu kan 2,4 sampai 4 mil per jam. Mil ukurannya. Kalau di kita kilo biasanya. Mil itu kan sekitar 1,6 kilometer. Jadi kalau dikalikan saja berjalan kecepatannya ya, kecepatannya 2,4 sampai 4 mil per jam. Itu disebut dengan jalan cepat ya. Gitu ya. Atau kita bersepeda dengan kecepatan 5 sampai 9 mil per jam. Kemudian ada juga yoga ada nih di RSUD Ahmad Yani Metro. Betul. Itu juga kita ada klub yoga di sini ya untuk seminggu 2 kali. Ya, betul, untuk pegawai kita ya. Iya. Itu salah satu komitmen rumah sakit juga biar pegawai kita tetap sehat. Betul ya. Kemudian ada juga recreational swimming. Jadi berenang tapi bukan yang
berenang tapi nggak serius, untuk ya, hanya untuk refreshing aja, untuk olahraga seperti berenang. Kalau berenang untuk olahraga itu masuk yang aktivitas yang intensitasnya sudah berat ya. Tapi ini berenang dalam kategori refreshing. Betul. Oh, seperti itu. Kemudian aktivitas yang tergolong sudah berat ya, aktivitas yang sudah besar gitu dampaknya, impactnya. Contohnya adalah jogging. Jogging beda ya, jalan biasa, jalan cepat, lari, jogging ini beda ya. Kalau jogging itu jalan yang santai, lari tapi santai. Ya, jogging dan running itu jogging dan berlari itu dikelompokkan dalam aktivitas yang intensitasnya sudah berat gitu ya. Kemudian bersepeda dengan kecepatan lebih dari atau sama dengan 10 mil per jam. Kalau yang tadi kan hanya 5 sampai 9 mil per jam, itu berarti sama dengan 16 kilo ya 16 per jam. Wih, ngebut ini. Itu ya. Atau main tenis. Ya, kalau yang suka main tenis sama berenang yang serius. Berenang yang serius ya. Dengan target berapa menit putaran gitu ya. Nah, untuk yang misalnya kan ada saudara-saudara kita yang maaf sudah ada keterbatasan fisik gitu ya, sudah lanjut usia kayaknya nggak bisa nih intensitas yang berat, intensitas yang sedang misalnya. Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Untuk mereka tetaplah beraktivitas semampunya daripada diam saja gitu ya. Itu akan menurunkan resikonya lebih besar dibandingkan yang tidak ngapa-ngapain. Gitu. Terus aktivitas fisik ini kan ada yang aktivitas ringan, sedang, berat, moderat. Nah, kategori setiap orang untuk melakukan aktivitas ini apakah ada kategorinya atau sesuai dengan kemampuan masing-masing? Ya, balik lagi ya tadi tergantung targetnya. Kalau yang modelnya kayak obesitas dan overweight, dia punya target menurunkan berat badan, tentunya tingkat aktivitasnya akan berbeda. Ya, jadi kalau yang dianjurkan paling tidak dia campuran antara moderate sama yang berat. Ya, untuk waktunya bisa 3 sampai 4 kali seminggu dengan intensitas sekitar 40 sampai 100 menit. Nah, hal-hal ini apakah dirancang sendiri ataukah perlu dalam merancang aktivitas fisik untuk menurunkan berat badan, untuk mencegah kolesterol ini apakah perlu berkonsultasi ke siapa gitu untuk merancang terkait upaya pencegahan penyakit jantung koroner ini? Ya, kalau saran kita sih ya, jadi pertama yang perlu dilakukan oleh saudara-saudara kita di luar sana adalah kita cek kesehatan dulu ya. Saya ada di fase yang mana nih gitu agar tepat. Betul, saya ada di fase yang mana, berat badan saya, kondisi BMI saya di rentang yang mana. Adakah saya faktor risiko darah tinggi, adakah faktor risiko atau memang sudah terdiagnosa hipertensi, diabetes, kemudian kolesterol, itu ada di posisi yang mana gitu. Jadi itu tentunya ada tingkatan yang berbeda dari segi usia gitu ya. Untuk pasien-pasien misalnya PJK tadi ya, PJK yang memang akhirnya kita dirawat di rumah sakit, kemudian sampai dengan tindakan pasang ring, cath lab ya oleh dokter kita sekarang, Dr. Erwin ya, spesialis jantung pembuluh darah, dan Dr. Eka. Dr. Eka kalau yang intervensi Dr. Erwin sendiri ya, untuk di rumah sakit kita. Tentunya itu akan berbeda lagi gitu aktivitasnya antara yang sudah pernah pasang ring dengan yang belum, antara yang PJK dengan antara yang normal sehat sama yang obes, tentu ada perbedaan. Nah, tentu hal itu perlu dikonsultasikan dulu ke kita gitu ya. Lebih baik dikonsultasikan kepada ahlinya ya, agar tidak overdosis atau kekurangan dosis dari itu. Kurang atau kelebihan juga sama-sama ada konsekuensinya ya. Betul, ada konsekuensi. Pernah dengar kan kalau misalnya main tenis tiba-tiba serangan, lagi lari tiba-tiba serangan. So kita kan nggak tahu ya, artinya batas kemampuan toleransi kita seperti apa. Oleh karena itu kita perlu datang. Nanti ada cek yang mengecek diberikan tingkat stres aktivitas stres jantung, aktivitas tertentu ya,
dikasih treadmill tertentu berapa detak jantung. Gitu ya. Jadi dites dulu seberapa tahankah gerak jantung ini terhadap aktivitas fisik yang akan dilakukan, sehingga nantinya tidak ada yang namanya kelebihan sehingga saat olahraga terjadi kolaps tadi ya. Kolaps tadi. Oke, menarik sekali bincang kita hari ini ya Mbak Denti. Ada lagi? Ya, pesan saya yang terakhir untuk saudara-saudara kita di luar sana, bahwa jangan dianggap remeh apapun keluhan yang kita rasakan ya, terutama terkait dengan penyakit jantung koroner ini ya. Ketika teman-teman menemukan gejala di saudaranya atau di anggota keluarga atau di dirinya sendiri, seperti nyeri dada, disertai atau tidak nyaman di dada, disertai dengan mual, muntah, keringat dingin, sesak nafas, maka itu jangan lagi dianggap sepele atau dianggap disebut angin duduk yang cukup dikerok aja. Maka segeralah ke layanan kesehatan terdekat. Segera ke dokter agar tidak menjadi silent killer, tahu-tahu membunuh. Karena itu tadi dampaknya akan sangat berbahaya. Mulai dari yang dia kematian sel otot jantung sampai dengan kematian benar-benar kematian gitu. Iya. Terima kasih Mbak Denti atas bincang kita kali ini. Sahabat Edumi, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini ya terkait penyakit jantung, upaya pencegahannya, gejala, tips-tipsnya. Semoga semuanya yang tadi sudah dijelaskan bisa membantu kita semua sahabat Edumi agar tidak terkena penyakit jantung koroner. Dan lain kali kita akan hadirkan lagi para ahli dari RSUD Jenderal Ahmad Yani untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih detail lagi terkait dengan penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Nah sahabat Edumi, demikian tadi penjelasan kita bersama dengan Kepala Ruangan Penyakit Jantung RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Jumpa lagi di episode berikutnya bersama Edumi. Edumi, educate, healthy and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.